pengukuran pertumbuhan dan pembelajaran. Ya. Nah, sekarang kita sudah tahu. Kita sudah tahu visi, misi, tujuan, strategi, tema, kemudian objektif dan measurement. Masalahnya seberapa banyak pengukuran yang harus ada? Nah, pengalaman praktik menunjukkan jumlah ideal indikator pengukuran itu adalah 20 sampai 25 untuk seluruh scorecard. Berarti kalau dibagi dengan 4 perspektif rata-rata antara 5 sampai 6 indikator kinerja. Pertanyaannya, apakah indikator jumlah harusnya sama untuk setiap perspektif? Jawabannya tidak. Kalau perspektif keuangan mungkin cukup diwakili 3-4 ukuran. Perspektif pemasaran paling banyak leading indikatornya bisa 5 sampai 8. Perspektif internal bisnis proses mungkin 5 sampai 9, SDM mungkin 3 sampai 5 indikator. Total 20 sampai 25. Maksimum 30. Nah, namun diharapkan tidak lebih dari 30 karena nanti waktu manajemen akan habis untuk diribeti oleh hal-hal yang sifatnya teknis pengukuran, ya. Nah, agar tujuan dan pengukuran dapat dipahami oleh semua pihak, maka perlu dibuat kamus pengukuran balance scorecard. Contohnya ini. Nah, kita strateginya, strategik temanya tentang revenue growth. Kemudian diturunkan, ini perspektif customer ya. Kemudian objektifnya apa? Tujuannya apa? Meningkatkan customer loyalitas. Nah, apakah ini termasuk lagging dan leading? Ini termasuk lagging. Diukur berapa lama? Setiap 3 bulanan. Ya. Deskripsinya apa? Bicara tentang customer loyalty rating. Jadi kita nanti akan mengukur rating kepuasan, rating loyalitas dari pelanggan. Nah, ini dia akan melakukan survei. Ya, di sini akan menggunakan pertanyaan, do you prefer our product to our competitor and will you purchase our product again? Nah, ini ya pertanyaannya. Nah, kemudian targetnya apa? Baseline-nya di sini kita loyalitas pelanggannya hari ini 59%. Harapannya triwulan tahun depan naik 65, 68, 72 dan 75. Nah, tentu target rasionalnya mencapai customer loyalitas adalah critical to our revenue growth strategy. Nah, ini caranya ya. Untuk supaya ini bisa tercapai, increase customer loyalty, objektif ini bisa tercapai, targetnya kita sudah tahu, Q1 65%, bagaimana yang harus kita lakukan? Nah, itu masuk dalam inisiatifnya. Melakukan promosi musiman, kemudian membuat customer relationship management, kemudian meningkatkan customer service training, ya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas strategi MAC. Hingga saat ini kita telah membahas tujuan dan pengukuran balance scorecard, objective and measurement. Saudara sudah pahami semua, contoh-contohnya seperti apa. Namun kita belum memiliki balance scorecard. Kenapa? Nanti kalau kita sudah membuat balance scorecard itu, kita membuat rangkaian hubungan sebab akibat. Nah, a strategy map specifies this cause and effect relationship. Jadi dia menghubungkan cause and effect, sebab akibat dalam suatu gambar yang sama. Ya, itu namanya strategi map. BSC yang baik membuat bauran antara lagging dan leading indikator. Untuk membuat strategi map dimulai dari melihat logika hubungan antara lagging indikator dari masing-masing perspektif. Setelah membuat alur logika dari lagging indikator, maka mulai mengembangkan leading indikator dari masing-masing perspektif. Contoh strategi map ada 11 sebagai berikut. Ini kalau kita bagi antara lagging dan leading, ya. Nah, ini perspektif finansial. Tujuannya apa? Membangun bisnis, build the business. Tujuan pelanggannya mengembangkan customer loyalitas. Lag measure-nya adalah indikator laggingnya customer loyalitas ke loyalitas pelanggan. Lead measurement-nya apa? Jumlah jam kita berhubungan dengan pelanggan dan jumlah solusi yang kita berikan. Ini leading indikatornya. Nah, ini contoh strategi map dari salah satu perusahaan BUMN. Strategi temanya ada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan pendapatan. Nah, nanti melalui tujuan yang namanya optimalisasi aset, perbaikan struktur biaya, dan seterusnya. Ya.
Nah, ini contoh lain, strategi temanya pertumbuhan dan efisiensi, ya. Kemudian ada tujuan objektifnya, meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan seterusnya, ya. Ini contoh strategi meme yang ketiga, temanya pertumbuhan dan efisiensi. Nah, ini ada strategic objektif masing-masing perspektif tersebut. Nah, di sini terlihat panah-panah ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, setelah membuat tujuan dan indikator kinerja, maka selanjutnya adalah menetapkan target dari setiap indikator. Target bisa bersifat jangka pendek atau biasa disebut incremental target, atau jangka menengah stretch target, dan target jangka panjang atau big highly audacious goal atau BAG. Nah, mengingat BSC juga akan dijadikan pengukuran capaian, maka dalam setiap BSC yang digunakan adalah target incremental. Nah, sebelum menetapkan target incremental tersebut, ada baiknya untuk menetapkan terlebih dahulu baseline-nya yang mencerminkan kinerja saat ini. Ini seperti tadi ini. Nah, ada baseline-nya, ada target incrementalnya ya. Dalam 1 tahun ini dibagi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan seterusnya ya. Nah, terus setelah target ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategik inisiatif untuk mencapai target indikator dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, apa sih strategik inisiatif? Strategik inisiatif merupakan langkah tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan pengukuran serta target yang telah ditetapkan. Nah, ini kita lihat dalam memetakan inisiatif untuk mencapai tujuan memerlukan alokasi sumber daya, utamanya keuangan dan SDM. Nah, ini akan kita lihat contoh mapping pemetaan inisiatif ke tujuan. Nah, tujuan strategi tercantum dari sisi kiri dokumen, ya ini tujuan strategiknya apa. Inisiatifnya ini diuraikan di bagian atasnya. Oh, tujuan perspektif keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan utilisasi aset. Apa yang kita lakukan? Strategik inisiatifnya kita lihat benchmarking dari perusahaan sejenis. Atau kita lakukan yang namanya just in time manufacturing dan seterusnya. Ya. Nah, menghilangkan inisiatif non-strategis yang menghasilkan sedikit nilai adalah suatu hal yang bermanfaat. Nah, analisis pemetaan ini dapat mengungkapkan bahwa inisiatif strategis yang sama sekali baru mungkin diperlukan untuk mendorong pelaksanaan tujuan, ukuran, dan sasaran-sasaran yang penting. Inisiatif strategis baru biasanya hanya diperlukan untuk tujuan vital dengan tindakan pada kinerja yang memiliki kesenjangan besar antara kinerja saat ini dan yang ditargetkan. Nah, ini contoh template untuk kita mengembangkan strategik inisiatif ya. Nah, ini contoh template-nya. Oh, ini strategik inisiatifnya apa namanya? Nah, ini siapa yang membuat? Kemudian leadernya siapa? Nah, ini inisiatifnya itu apa? Jelaskan seperti ini. Dampaknya terhadap keuangan bagaimana? Perspektif pelanggan. Kita isi dampaknya HML, high, medium, dan low. Kemudian di sini ada kebutuhan sumber daya. Ya. Nah, di sini kita lihat penjelasan lebih detail. Key milestone-nya seperti apa? Tanggal jatuh temponya seperti apa? Key initiative resource-nya seperti apa? Ya, jelaskan semua. Nah, akhirnya kita mampu mengembangkan suatu balance scorecard lengkap. Nah, ini contoh sederhana strategi MAC. Misalnya temanya tentang ground turnaround. Nah, ground turnaround ini di sini ada aspek keuangan yaitu meningkatkan profitabilitas, meningkatkan pendapatan revenue, menurunkan plans ya. Nah, mungkin ini bicara tentang pesawat. Kemudian pengukurannya bagaimana? Kita ukur dari market value, seed revenue, plan list cost. Targetnya berapa? 30% dan seterusnya. Nah, di aspek pemasaran di sini ada inisiatifnya supaya terjadi pembelian berulang, repeat customer buying ya, sebesar 70%, maka diimplementasikan CRM system. Budgetnya berapa? Nah, ini dicantumkan semua ya. Ini yang akan kita lakukan dalam jangka pendek. Nah, ini uh, secara komprehensif kita lihat mulai dari visi, misi, strategik temanya, ada international growth, ada operational excellence, ada energy leadership. Kemudian di sini kita masukkan strategik objektifnya, ada reduce cost, increase profit, increase revenue target, pengukurannya seperti apa, targetnya bagaimana, inisiatifnya seperti apa. Ini contoh berbeda, misalnya
Strategic themes-nya adalah content partnership. Nah, ada customer service, ada brand awareness. Nah, nanti kita masukkan di sini semua ya. Tujuannya seperti apa, measurement-nya seperti apa, targetnya seperti apa, inisiatifnya apa yang dilakukan. Nah, dalam rangka memaksimumkan efektivitas komunikasi strategi map tersebut, maka harus dikembangkan storytelling yang akan membuat strategi map ini bisa diterima dalam pikiran karyawan. Nah, ini contoh pertanyaan untuk membangun strategi map yang mudah dipahami oleh karyawan. Di bidang keuangan, perspektif keuangan, apakah tujuan dan pengukuran keuangan menggambarkan harapan dari pemegang saham? Dari sisi pelanggan, apakah tujuan dan pengukuran aspek ini mencerminkan value proposition yang akan dikejar dalam rangka pencapaian tujuan keuangan? Dari sisi proses internal, apakah kita sudah mengidentifikasi proses internal kunci yang harus kita laksanakan dengan lebih baik dari pesaing dalam rangka pencapaian pemenuhan harapan di aspek keuangan dan aspek pelanggan? Apakah pengukuran pencapaian ini mendorong peningkatan pada hasil di aspek pelanggan dan aspek keuangan? Kemudian ada aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Apakah tujuan dan pengukuran aspek ini menggambarkan keterampilan, informasi, dan kesesuaian yang dapat mendukung proses bisnis internal? Nah, pertanyaan keseluruhannya, apakah kita memiliki bauran lagging dan leading indikator pada balance scorecard kita? Untuk peningkatan berkelanjutan, BSC seharusnya mengandung leading indikator jangka pendek, menengah, dan panjang. Apakah kita mempertimbangkan waktu ketika menyusun hubungan tersebut? Apakah BSC mencerminkan keseluruhan strategi perusahaan? Nah, di sini setelah kita menjawab pertanyaan ini, kita harapkan kita mampu mengkomunikasikan dengan seluruh pihak yang ada dalam organisasi. Berarti selesai pertemuan kita tentang balance scorecard yang mencoba membalancekan antara leading dan lagging indikator, membalancekan antara perspektif keuangan dan perspektif non keuangan ya. Nah, ini yang hari ini kita pergunakan balance scorecard sebagai strategic inisiatif, sebagai pula sebagai strategic performance measurement. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat belajar.